Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanmu yang tidak tepat, ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangannya yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insya dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
maka sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya."
Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada Minggu Biasa yang ke-26 ini, masih ada kaitan dengan bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan lalu dalam Minggu Biasa yang ke-25. Kalau di dalam bacaan yang lalu kita melihat bagaimana Allah yang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mau datang kepadanya, yang mau bekerja, yang mau mengambil keselamatan yang ditawarkan tadi, dengan kata kuncinya adalah sepakat dengan satu dinar itu. Maka orang yang datang terakhir pun juga tetap memiliki kesempatan, dia tetap memiliki rahmat itu dengan berkat yang telah disepakati. Dan hal ini juga lebih tegaskan jawab Yesus yang diarahkan kepada sikap-sikap para tua-tua di kalangan Yahudi, di mana mereka dikritik oleh Yesus dalam tindakan mereka, cara pandang mereka, cara menerima mereka kepada orang-orang yang dikatakan berdosa itu. Mereka selama ini telah menerima pewartaan dari Yohanes Pembaptis, tetapi mereka tidak pernah mendengarkan. Bahkan sekalipun yang tampil di dalam mereka yang dikatakan Mesias itu pun juga masih diragukan oleh mereka. Apa yang jadi jawaban Yesus dituangkan dalam cerita ada orang yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Ada yang sulung, ada anak yang kedua. Saya juga masih ada anak-anak yang lain. Tetapi bahwa dalam tradisi Yahudi, tentu mereka yang bekerja di ladang adalah laki-laki. Maka dikatakan bahwa di sana orang itu menyuruh anaknya yang pertama supaya pergi ke ladang di kebun anggur supaya bekerja. Tapi jawabannya memang mantap, baik Bapak, tapi dia tidak pergi. Sementara dia juga berkata kepada anak yang kedua supaya bekerja di kebun anggur itu, tapi jawabannya adalah aku tidak mau. Namun dikatakan bahwa dia pun tetap bekerja di kebun anggur itu, dengan catatan bahwa anak itu kemudian menyesal lalu pergi juga. Artinya bahwa saya tidak membandingkan bahwa anak yang kedua ini adalah anak yang terakhir, tetapi bahwa konteks ini ada kesempatan yang kemudian diambil oleh anak tadi. Dia menyesal, dia kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang bisa saya ambil, ada kesempatan yang bisa saya kembangkan. Sementara anak yang pertama tadi dikatakan bahwa dia mau tetapi tidak dikerjakan. Mengapa? Bagi anak sulung dalam kalangan Yahudi adalah anak yang paling dihargai, anak yang diberikan tempat. Ini juga dalam beberapa suku di Indonesia masih berlaku demikian. Tetapi anak sulung memang memiliki hak yang lebih, yang istimewa dibandingkan anak-anak yang lain. Maka pikirnya, mengapa harus bersusah-susah? Toh saya adalah anak sulung, saya pasti mendapatkan hak tanpa harus bekerja lebih keras, tanpa harus berusaha lebih keras. Saya adalah anak sulung. Di sini siapa yang anak sulung? Satu, saya juga anak sulung. Anak sulung merasa paling istimewa, maka dia tidak mengerjakan itu. Kenapa? Saya pasti mendapatkan bagian itu tanpa harus berusaha lebih keras lagi. Maka bilanglah kesempatan itu. Karena bagi ayah yang bijak tadi adalah mereka yang mau menggunakan kesempatan. Saya agak lupa-lupa waktu pengacara kondang mengadakan pesta perkawinan. Ada yang ingat? Tapi bukan
saudaranya. Dia mengatakan, dan ini cukup menarik buat saya, dan anak yang menikahkan bukan anak yang pertama, dipestakan dalam miliar, kan? Dan dia akan memberikan hak itu bukan soal anak sulung atau anak siapa, tetapi karena prestasi yang dibuat, hak itu akan diperoleh. Maka anak yang kedua tadi adalah orang yang mau menggunakan kesempatan itu. Maka sikap penyesalan yang ditunjukkan, yang dikatakan dalam cerita tadi adalah sebagai salah satu ciri bahwa orang itu adalah orang yang mau membuka diri. Kalau dalam kehidupan beriman kita, bahwa orang yang demikian adalah orang yang memang tahu betul posisi dirinya terhadap siapa yang memberikan hidup. Dia membuka peluang seluas-luasnya dalam hatinya supaya Allah itu bekerja. Ya, dia melanggapi. Maka credo iman aku percaya itu juga merupakan rangkuman sikap orang beriman kepada Allah. Tanggapan yang sejati bagaimana cara bersikap itu. Maka penyesalan ini bukan semata-mata karena dia bertobat, karena dia bersalah dan sebagainya, tetapi justru dengan rendah hati dia mau melakukan karena iman itu sebagai tanggapan, respon atas kesempatan yang diberikan. Maka anak tadi pergi kemana? Nah, cerita tadi sungguh-sungguh mengajak kepada kita sekalian, meski bahwa berlaku bagi para kalangan tua-tua Yahudi atau teman-teman yang suka mengkritik itu. Dan Yesus mengatakan bahwa jangan-jangan para pungut cukai, para pelacur yang kalian katakan berdosa itu akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Atau kita balik dalam kitab sehari-hari. Jangan-jangan yang kita omongkan, yang kita gunjingkan, yang kita benci selama ini, jangan-jangan akan masuk ke surga lebih dahulu. Amin. Dan amin saudara orang. Jangan-jangan mereka yang tahu kesempatan itu dan menggunakan dengan baik. Sementara orang yang merasa hak sebagai anak sulung, saya orang yang benar, saya yang paling istimewa. Jangan-jangan justru membuat kesempatan tadi. Maka kritik sosial ini yang dilontarkan oleh Yesus juga kemudian membuka kita sekalian dalam relasi kita bersama. Orang-orang yang menggunakan kesempatan hidup dengan baik, mereka yang perlu juga kita hargai, mereka yang juga perlu kita berikan tempat. Maka saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, rasa-rasanya bahwa konteks ini memang hendak membangun kehidupan sosial bersama. Para pencukai, para pelacur, kalangan pendosa pada saat itu, kalangan orang-orang Yahudi, mereka begitu banyak makanan, sudah dimusuhi bangsa sendiri, dianggap berdosa, tidak diterima dalam kelompok sosialnya. Lalu kepada siapa mereka menuju? Maka ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka menguapkan apa yang menjadi keinginan mereka supaya saya diterima, minimal oleh satu pribadi yang mau menerima kembali saya. Kemarin dalam kesempatan memberikan rekoleksi kebangsaan untuk anak SMA, ada yang bertanya, kalau orang yang bunuh diri itu kira-kira masuk surga atau tidak? Kalau saya ditanya, saya tidak tahu, karena saya belum pernah. Tapi Romo Untung waktu itu menjawab bahwa orang yang demikian adalah juga termasuk orang yang tidak dapat menggunakan kesempatan hidup. Karena apa? Merasa bahwa tidak ada peluang sama sekali, tidak ada kesempatan sama sekali dalam hidup. Ingat sekali lagi bahwa
apapun itu kondisinya, bahwa kita sudah sepakat dengan kehidupan ini yang diberikan oleh Allah. Maka pertobatan tadi yang ditunjukkan oleh orang-orang yang berdosa, mereka yang menyesal, bukan hanya sekedar bertobat, tetapi bahwa mereka disadarkan akan tanggung jawab dalam hidup. Ini yang penting. Seringkali orang kemudian tidak mengerti apa yang menjadi tanggung jawab saya, tugas saya, apa yang harus saya lakukan. Seakan-akan bahwa ini semua selesai, buntu, tidak ada jalan keluar. Orang yang demikian sulit untuk sampai pada situasi puncak hidup sibuk. Karena tidak pernah ada kesempatan, apalagi merasa bertanggung jawab atas hidupnya, apalagi bertanggung jawab atas relasi sosial. Tidak pernah. Jangan-jangan lebih parah lagi adalah justru jatuh dalam sikap yang pertama tadi, yang menutup diri terhadap relasi sosial, relasi dengan Allah, terhadap kesempatan yang diberikan. Mari saudara-saudari, kita belajar kembali, kita memaknai satu kesempatan ramah Tuhan ini yang menunjukkan cara beriman kita, cara bertanggung jawab kita sebagai orang-orang yang memang dipercaya dan diberikan kesempatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bawalah kesempatanmu nanti.
Ketika dia diserahkan untuk langsung sadar rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, sesudah berjamuan ia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Ia tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis,
domba. Tuhan tidak pantas kepada saya, tetapi bersalah saja, maka saya akan sembuh. Kristus yang sanggup membawa kita hidup yang amin. Terima kasih.
telah membuka rangkaian untuk bulan Rosario, bulan Oktober ini, dan kita merayakan dengan semarak dengan umat yang juga datang pada tadi malam. Dan semoga dengan devosi kita bersama Bunda Maria lewat doa Rosario, kita juga mendapatkan kekuatan dan juga pengalaman iman dalam setiap kali merenungkan misteri-misteri Rosario yang didoakan itu. Dan oleh karenanya ini menjadi kesempatan baik untuk kemudian kita bersama di masing-masing lingkungan untuk semakin hidup dalam paguyuban. Saya mengajak juga dan mengingatkan supaya anak-anak itu dilibatkan diajak Rosario. Ya, ini penting. Mencetak militansi iman anak. Rewel, nangis, waktu doa wajar. Anda mesti repot. Daripada suatu saat anak Anda atau Anda sendiri merasa repot karena apa? Anak saya pindah. Pusing. Karena apa? Dulu tidak mau repot mengajak anak ikut Rosario. Sederhana tetapi ini penting. Saya masih selalu ingat kebiasaan orang tua saya adalah malam minggu, namanya di kampung tidak bisa malam minggu juga kan. Ada ubengan itu mubeng. Anda mungkin sudah mengalami satu rumah nanti jemput sampai ngumpul di mana doa itu nanti diselenggarakan. Waktu doa Rosario ya tidur, nggak apa-apa tidur. Namanya anak-anak ya, paling dibangunkan giliranmu sembah bekti salam Maria. Ya itu dibiasakan. Maka saya mengajak lagi supaya anak-anak juga dilibatkan. Jangan terus-menerus disuruh belajar. Atau yaudah malam minggu ini main game sepuasmu, nanti game over beneran. Maka tolong selamatkan dan rawat iman anak Anda demi gereja. Dan ini juga menjadi perjumpaan yang baik dalam lingkungan untuk mengumpulkan KPU atau iuran-iuran lain-lain. Jadi kalau lingkungan itu tidak hidup, ya tidak punya kas pastinya. Maka silakan hidup ini. Jangan sampai nanti lingkungan mendatangi Anda. Datanglah ke lingkungan. Maksudnya apa? Tunggu nanti kalau berita duka baru lingkungan datang. Ya, saya mengingatkan supaya ini semakin kita hidupkan. Lalu yang kedua, saya sudah men-share surat dari Sekretaris Sinode Para Uskup yang mengulas beberapa hal. Silakan Anda masing-masing membacanya. Dan juga surat itu disambung oleh surat Gembala Bapak Uskup yang mengajak kita untuk semakin mengembangkan, mewujudkan apa yang menjadi seruan sinode itu. Salah satunya adalah dengan doa novena Roh Kudus itu yang juga dapat Anda doakan di lingkungan, di keluarga atau secara pribadi. Kemudian yang ketiga, saya atas nama umat paroki mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok atau kerabat kerja Ibu Teresa ya, KKID ya, yang tergabung dalam kelompok. Ada ibu-ibu, ada bapaknya satu ya. Lalu juga bersama dengan kelompok Kor Bidul Maria ya, tepuk tangan untuk mereka semua. Jadi anggaplah hari ini kita sambil merayakan Tersi nonton konser gratis. Baik, untuk yang kelompok Kor Bidul Maria kita sudah mengenal umat kita sendiri. Agak beda ya, ini seragam ya, luar biasa, cantik-cantik ya. Kadang-kadang juga saya ingin mengundang Ibu Sinta. Monggo Ibu ke depan sebentar. Silakan Bu memperkenalkan diri. KKID itu apa? Kok bawa kolintang luar biasa dan bukan usia yang muda lagi. Ini saya yakin sudah kepala 7 ya, luar biasa.
Terima kasih Romo. Ini Romo nggak pakai janjian, tahu saya untuk naik ke sini. Semoga Bapak Ibu semua tadi yang mengikuti misa hari ini, yang kami iringi dengan kulintang, di mana kami setiap minggu berlatih dan khusus untuk mengiringi misa-misa di gereja-gereja mungkin lain kali boleh memanggil kami lagi kemari. Rabat Kerja Ibu Teresa adalah satu gerakan di mana kami adalah pengagum, boleh dikatakan awalnya kami adalah pengagum Ibu Teresa, dan kami ingin mendalami visi, misi, dan kekuatan Ibu Teresa dari Kalkuta yang pada abad sekarang ini mampu untuk berjuang dan lahir sebagai santa di abad milenial ini. Apa yang kami pelajari di situ adalah kekuatan Ibu Teresa, di mana Ibu Teresa berani untuk masuk ke dalam tempat-tempat di mana terdapat orang yang termiskin dari yang miskin, dan itulah semangat kami, sehingga kami, tapi jangan membayangkan kami begitu ya Bapak Ibu. Kami juga sedang belajar, sedang memberanikan diri untuk makin dekat ke orang-orang yang termiskin dan yang miskin, di mana sebetulnya bukan hanya miskin secara materi, tetapi terutama orang-orang yang miskin juga secara rohani. Sedikit pengenalan tentang KKIP. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Romo yang sudah memberi kesempatan. Mungkin saya harap di gereja ini juga akan tumbuh ada orang-orang yang semangat untuk mempelajari visi, misi, dan kekuatan Mother Teresa, dan kami dengan senang hati akan datang kemari untuk mengenalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sinta yang sudah mengenalkan apa itu KKIP. Ya. Jadi kalau mau tahu atau mau bergabung atau mau belajar, silahkan belajar bersama-sama. Lagi banyak terima kasih sudah melayani lewat aunan kulintang ini. Silahkan saja kalau nanti mau mengisi, mau hadir bersamakan, sangat senang sekali ya. Ya itulah wajah paroki BMR Sukatani di desa sini, maksudnya masih berjuang sebagai paroki yang baru, menata lahan, menata tempat yang ada di tempat ini. Ibu Sinta ini sebetulnya bukan sosok yang asing, kalau Anda mengenal, ini tidak promosi, tidak endorse ya. Tapi kalau nanti Anda mudik mau gratis, nah bilang ke beliau. Itu biasanya ada ya, tiap tahun ya Bu ya, tiap tahun. Saya nggak boleh menyebutkan, nanti saya kira buat dana kampanye. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita berikan ini dengan memohon berkat Tuhan, agar kita semakin mampu menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan semakin mampu memenuhi semacam Tuhan yang sebagai kerahiman dan belas kasih yang mengalir dalam hidup kita.